Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri dan santriwati yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Aqidah Tauhid secara online. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Munqishatu at-Tauhid. Munqishatu at-Tauhid, perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa pelajaran, di antaranya adalah tentang makna dua kalimat syahadat yang benar dan konsekuensinya. Pelajaran yang berikutnya tentang syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya ibadah atau amal ibadah. Pelajaran berikutnya tentang nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Pelajaran berikutnya tentang keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama memahami tentang Munqishatut Tauhid, yaitu perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling besar perhatian dan kasih sayangnya kepada umatnya. Sehingga tidak ada suatu kebaikan apapun melainkan beliau telah menjelaskan dengan gamblang kepada umatnya agar umatnya mengikuti dan mengamalkannya. Dan tiada suatu keburukan apapun melainkan beliau telah memperingatkan dan menghindarkan umatnya dari keburukan-keburukan tersebut. Beliau sangat begitu besar kepedulian dan kasih sayangnya kepada umat Islam agar mereka senantiasa berada di atas kebenaran, agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Dari diri kalian, min anfusikum, mempunyai dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama, min anfusikum ay minal Arab, dari bangsa Arab. Dan beliau memang keturunan Arab. Penafsiran yang kedua, min anfusikum, maksudnya adalah minal insan, minal bashar, dari bangsa manusia. Dan beliau adalah manusia, bukan malaikat, bukan jin atau yang lainnya. Namun dua penafsiran ini saling menguatkan dan membenarkan. Beliau adalah manusia dari keturunan Arab. Maka makna ayatnya adalah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, bangsa Arab, dari umat manusia. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa sangat berat oleh beliau apa yang menyulitkan kalian. Harisun 'alaikum, beliau sangat bersemangat memberikan hidayah kepada kalian, menunjuki kalian kepada kebenaran dan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, beliau terhadap orang-orang yang beriman sangat
besar kasih sayangnya. Oleh karenanya beliau betul-betul bersemangat dalam memperingatkan umat dari berbagai bentuk kemusyrikan yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang samar. Tidak ada suatu perbuatan apapun atau ucapan apapun yang dapat menjerumuskan umatnya ke dalamnya, melainkan beliau telah mencegahnya, memperingatkannya, dan membendungnya dari dekat maupun dari jauh, agar umatnya semua selamat dari murka Allah, dari azab Allah, dari api neraka, agar umatnya semuanya masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Oleh karenanya dalam pertemuan yang sangat singkat ini kita akan menyebutkan perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Apabila perkara-perkara ini dikerjakan oleh seorang muslim atau muslimah, maka menyebabkan tauhidnya tidak sempurna. Atau jika seandainya ia terus-menerus dalam perkara-perkara tersebut, tidak segera bertobat, maka sangat dikhawatirkan akan menjerumuskannya ke dalam perkara-perkara yang dapat membatalkan tauhidnya. Karena ia jatuh dalam syirik akbar, atau kufur akbar, atau nifak akbar. Adapun perkara pertama, di antara perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada syirik akbar. Al-wasail al-musilah ila syirkil akbar. Segala sesuatu yang dapat menjerumuskan atau mengantarkan pelakunya ke dalam syirik akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Perkara ketiga, di antara perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, al-kufrul asghar, kufur kecil, kekafiran yang kecil. Perkara yang keempat, an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Nifaq asghar, kemunafikan yang kecil. Dan perkara yang kelima adalah al-bid'ah. Ya. Yang kelima adalah bid'ah. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara pertama yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid adalah apa saja yang dapat mengantarkan seorang hamba ke dalam syirik akbar. Apa saja, baik berupa ucapan lisan atau perbuatan anggota badan atau keyakinan hati. Apa saja yang bisa menjerumuskan seorang muslim ke dalam syirik akbar. Contohnya apa? Di antara contoh perkara-perkara yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik akbar. Yang pertama, al-ghulu fis shalihin, bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu, berlebih-lebihan atau bersikap melampaui batas dalam menyikapi orang-orang saleh. Orang saleh ini bisa mencakup nabi atau rasul atau para wali, para ulama, dan orang-orang saleh secara umum. Mereka disebut orang-orang saleh. Apabila seorang muslim atau muslimah bersikap melampaui batas dalam menyikapi mereka, maka ia telah jatuh dalam perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Di antara contoh sikap berlebihan kepada orang soleh adalah berlebihan dalam memuji dan menyanjung mereka. Berlebihan dalam memuji dan menyanjung orang-orang soleh. Berlebihan dalam memuji dan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti memuji beliau sebagai
tempat berlindung dari segala keburukan dan bencana. Atau sebagaimana halnya orang-orang Syiah Rafidah yang ekstrim, mereka berlebihan dalam menyikapi imam-imam mereka, sehingga mereka berkeyakinan bahwa imam mereka bisa mengatur alam semesta. Imam mereka bisa mengetahui perkara gaib. Imam mereka bisa mendatangkan kebaikan dan mencegah bencana atau musibah. Demikian pula keyakinan sebagian orang-orang sufi yang ekstrim kepada orang-orang yang dianggap wali oleh mereka. Ini contoh sikap berlebihan dalam memuji orang soleh. Contoh yang lain, sikap berlebihan terhadap orang soleh adalah dengan cara melukis atau menggambar wali atau orang soleh. Ya, apakah dibuat patung ataukah dibuat lukisan ya di atas kaca atau kulit atau kertas lalu dipajang di dalam rumah atau di ruangan-ruangan khusus yang lain, ya, sebagai bentuk pengagungan kepadanya secara berlebihan. Padahal yang namanya melukis makhluk hidup hukumnya haram dalam Islam. Bahkan ini termasuk dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Rawal Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya, yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang melukis atau menggambar makhluk hidup. Jadi ini perbuatan haram, termasuk dosa besar yang akan membinasakan pelakunya dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Berkaitan dengan masalah berlebihan dalam memuji Nabi, bahkan memposisikan Nabi seperti Allah, sejajar dengan Allah, Nabi telah melarang keras umatnya dari perbuatan tersebut. Apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam. Orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu sebagai anaknya Allah, putra Allah. Ini kan sikap berlebihan dalam memuji dan menyanjung Nabi Isa dari orang-orang Nasrani. Maka beliau mencegah dan melarang umat Islam dari sikap berlebihan dalam memuji beliau. La tatruni, janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani telah bersikap melampaui batas dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdul, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasul, maka katakanlah Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, supaya umatnya tidak terjerumus ke dalam syirik akbar. Ini yang pertama, di antara contoh sikap ya atau sarana yang akan mengantarkan seorang hamba ke dalam syirik akbar, yaitu bersikap melampaui batas dalam menyikapi orang soleh, dalam menyanjung orang soleh, dia dengan memuji mereka atau dengan melukis ya gambar mereka. Kemudian antara perkara yang dapat mengantarkan seorang muslim ke dalam syirik akbar, selain bersikap melampaui batas kepada orang soleh, adalah melakukan tabarruk yang dilarang. Melakukan tabarruk yang dilarang, mengalap berkah yang dilarang dalam Islam, mencari berkah yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tabarruk al-mamnu, mencari berkah yang dilarang dalam Islam, ada dua macam, ditinjau dari hukumnya. Yang pertama, tabarruk ya, mencari berkah yang hukumnya syirik.
Yang kedua, at-tabarruk al-bid'i, tabarruk yang hukumnya bid'ah. Tabarruk yang hukumnya bid'ah. Tabarruk yang hukumnya syirik adalah ketika seorang muslim mencari berkah pada suatu benda atau pada seseorang hamba, lalu dia berkeyakinan bahwa benda tersebut atau hamba tersebut dapat mendatangkan keberkahan dengan sendirinya tanpa kehendak atau izin dari Allah. Lihat, seorang muslim mencari berkah pada benda tertentu atau tempat tertentu atau manusia tertentu, lalu dia meyakini bahwa benda tersebut atau orang tersebut bisa mendatangkan berkah dengan sendirinya tanpa izin dan tanpa kehendak dari Allah. Maka pada saat itu ia telah jatuh dalam syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena yang namanya berkah, keberkahan, yang berkah itu kebaikan yang sangat banyak, yang terus mengalir tanpa terputus dan habis. Ya, yang namanya berkah itu datangnya hanya dari Allah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al barakatu minallah, keberkahan itu datangnya hanya dari Allah. Maka kita wajib meminta dan mencari berkah hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Apalagi meyakini di sana ada makhluk selain Allah yang bisa memberikan dan mendatangkan berkah, maka ini adalah syirik akbar. Dan macam yang kedua, di antara macam-macam tabaruk mamnu, tabaruk yang dilarang yang hukumnya bid'ah. Contohnya banyak. Seperti ya, seorang muslim atau muslimah mencari berkah di kuburan para nabi atau para wali, lalu mengusap-usap batu nisannya, atau menciumi kuburannya, atau mengambil pasirnya dan kerikilnya, lalu dibawa pulang, disimpan sebagai benda yang diyakini bisa mendatangkan berkah. Ini tabaruk yang sifatnya bid'ah atau hukumnya bid'ah. Atau seperti sebagian kaum muslimin mencari berkah di tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Ya, seperti misalkan apa? Mencari berkah di tempat yang dinamakan dengan Gua Hiro. Ya, di mana Nabi melakukan ibadah di tempat tersebut sebelum diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai datang kepadanya malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu yang pertama kalinya. Atau seorang muslim mencari berkah di Jabal Thawr, Gua Thawr, di mana di dalam gua tersebut Nabi bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Atau sebagian kaum muslimin mencari berkah di Jabal Rahmah yang ada di padang Arafah, lalu mereka melakukan ibadah, sholat, membaca Al-Quran atau yang lainnya di tempat tersebut dengan keyakinan bahwa tempat-tempat tersebut mengandung berkah. Itu namanya tabaruk yang hukumnya bid'ah, karena tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul, tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Nah, sholatnya betul menghadap kiblat dengan bacaan-bacaan yang benar, tapi mereka ingin mencari berkah di tempat yang tidak benar. Kemudian kita lanjutkan dengan perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang ketiga, yang pertama tadi bersikap melampaui batas kepada orang saleh. Perkara yang kedua, mencari berkah dengan cara yang dilarang, tabaruk yang mamnu, yang dilarang, baik yang hukumnya syirik maupun bid'ah. Ya, kalau syirik berarti bukan lagi mengurangi kesempurnaan tauhid, tetapi merusak dan membatalkan tauhid. Tapi yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah tabaruk yang hukumnya bid'ah. Perkara yang ketiga, ya, di antara perkara-perkara yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam syirik akbar adalah membangun masjid di atas kuburan, atau memberikan penerangan di kuburan dan beribadah di area pekuburan. Ya, ini
merupakan wasilah atau sarana yang bisa menjerumuskan dan mengantarkan pelakunya ke dalam syirik akbar. Dan betapa banyak di antara kaum muslimin karena mereka belum mendapatkan ilmu yang benar sehingga mereka bersemangat sekali membangun masjid di atas kuburan dan semangat mengerjakan sholat di masjid yang ada kuburannya. Padahal ini merupakan sikap tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah dilaknat pelakunya oleh Allah. Nabi bersabda dalam hadis, "Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, membangun tempat ibadah mereka, apakah gereja atau sinagog, di atas kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh di antara mereka. Dan di antara kaum muslimin tidak sedikit yang bersikap tasyabbuh, mencontoh dan menyerupai kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Maka kita dapatkan ada masjid-masjid atau banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan atau di area kuburan. Kemudian perkara yang kedua, di antara perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang pertama tadi apa? Al-wasail al-musila ila syirkil akbar. Segala sesuatu yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam syirik akbar, syirik besar, seperti bersikap melampaui batas dalam menyikapi orang soleh, seperti mencari berkah dengan cara yang dilarang, seperti meninggikan kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Ini termasuk perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, asyirkul asghar. Apa itu syirik asghar? Setiap perkara, perbuatan atau ucapan yang dihukumi oleh syariat, ini oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perbuatan syirik, namun belum sampai pada derajat syirik besar, maka itu disebut syirik asghar. Dan hukumnya haram, termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Bahkan syirik asghar ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain seperti mabuk, mencuri, berjudi, berzina, dan yang lainnya. Berbuat syirik asghar dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti mabuk, judi, mencuri, berzina, membunuh, berinteraksi dengan riba, dan yang lainnya. Kita ingin menyebutkan beberapa contoh perbuatan atau ucapan yang termasuk syirik asghar. Apa saja contohnya? Contoh syirik asghar adalah riya. Contoh syirik asghar, syirik kecil adalah riya. Kemudian contoh yang berikutnya sum'ah. Kemudian apalagi contohnya? Beribadah kepada Allah dengan tujuan mendapat kepentingan dunia. Beribadah kepada Allah dengan niat mendapat kepentingan dunia. Sudah 3 contoh. Yang pertama riya. Apa itu riya? Beribadah kepada Allah atau mengerjakan amal soleh dengan tujuan untuk mendapat pujian dari manusia. Menampakkan ibadah atau memperlihatkan amal soleh kepada orang lain dengan tujuan agar mereka memuji dirinya. Sedangkan sum'ah adalah memperdengarkan amal soleh, memperdengarkan amal kebaikan kepada orang lain dengan niat dan tujuan untuk mendapat pujian dari mereka. Jadi bedanya riya dengan sum'ah, sama-sama ingin mendapat pujian manusia, tapi bedanya kalau riya ingin dilihat oleh orang lain kebaikan-kebaikannya, sedangkan sum'ah ingin didengarkan kebaikan-kebaikannya oleh orang lain. Dan dua-duanya termasuk syirik asghar. Kemudian
Contoh syirik asghar, ya, selain riya, selain sum'ah, selain beramal atau beribadah dengan niat dan tujuan mendapat kepentingan dunia, seperti berdakwah, ya, dengan tujuan ingin mendapatkan harta benda, ingin mendapatkan jabatan, ya, di tengah masyarakat. Contoh syirik asghar yang keempat adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, seperti demi bapakku, demi ibuku, demi negeriku, ya, demi kekasihku, demi jabatanku. Ini termasuk contoh syirik asghar. Nabi bersabda dalam hadis, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Dalam riwayat yang lain bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kemudian, ya, perkara yang ketiga di antara perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid adalah kufur asghar, kekafiran yang kecil. Apa itu kufur asghar? Kufur asghar adalah definisinya setiap perkara yang dihukumi oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kekafiran, akan tetapi belum sampai pada derajat kufur akbar. Segala sesuatu atau segala perkara, baik ucapan maupun perbuatan yang dihukumi oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kekafiran, namun belum sampai pada derajat kufur akbar, maka itu disebut kufur asghar. Dan hukum kufur asghar adalah haram, ya, termasuk dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Akan tetapi, ya, kufur asghar ini belum menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Sama seperti pelaku syirik asghar, ya. Perbuatan syirik asghar hukumnya haram, termasuk dosa besar, namun pelakunya belum dinyatakan keluar dari agama Islam. Di antara contoh-contoh kufur asghar adalah kufur nikmat. Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Termasuk contoh kufur asghar adalah seorang istri yang tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya. Seorang istri yang hampir tidak pernah mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya. Sebanyak apapun kebaikan suami yang diberikan kepadanya, ya, mudah dilupakan, ya, mudah dihilangkan gara-gara ia mendapati suaminya melakukan sesuatu yang tidak seret dalam hatinya sekali saja, atau gara-gara perkara yang sangat sepele, lalu dilupakan kebaikan. Nah, itu termasuk, ya, kufur asghar. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ya, beliau bersabda, "Uritun nar falam ara manzaran kal yaumi qattun afdha wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa qalu bima ya Rasulullah qala bi kufrihinna qila yakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Kata Nabi SAW, telah diperlihatkan oleh Allah kepadaku, yaitu neraka, dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan sama sekali, ya, daripada pemandangan pada hari ini. Ya. Dan aku telah menyaksikan mayoritas penghuni neraka itu adalah para wanita. Mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, dengan sebab apa wahai Rasulullah? Dengan sebab apakah wahai Rasulullah? Ya. Kata Nabi, disebabkan kekufuran mereka. Disebabkan kekufuran para wanita. Maka dia bertanya, apakah para wanita tersebut, ya, kafir kepada Allah sehingga mereka menjadi mayoritas penghuni neraka? Apakah mereka kafir pada Allah?
ingkar kepada Allah? Nabi menjawab, mereka itu tidak kafir kepada Allah, tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, mengingkari suaminya atau kebaikan-kebaikan suaminya. Kalau seandainya engkau, wahai para lelaki, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, para istri, sepanjang masa. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr kullahu. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, lalu mereka mendapati sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang dipandang tidak baik oleh mereka sedikit saja, maka mereka akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qatu. Saya tidak pernah mendapat atau melihat kebaikan darimu sedikit pun. Saya tidak pernah melihat suatu kebaikan pada dirimu sedikit pun. Nah, itulah sikap kufur nikmat, ya, kufur ihsan, mengingkari kebaikan suami yang menyebabkan mereka para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka. Ya. Ini termasuk contoh kufur asghar. Di antara contoh kufur asghar yang lain adalah memerangi kaum muslimin, ya, memerangi kaum muslimin, ya. Kemudian apalagi menghina dan mencela nasab keturunan orang lain. Dan contoh kufur asghar adalah menghina nasab orang lain. Kemudian meratapi orang mati sebagai tanda bahwa ia tidak terima dan tidak ridho dengan takdir Allah atas wafatnya orang yang ia cintai. Lalu dia meratap. Itulah beberapa contoh kufur asghar. Kemudian perkara yang keempat, contoh-contoh dan ciri-ciri orang itu munafik dengan nifaq asghar, yaitu apabila berbicara dia suka berdusta. Yang kedua cirinya orang munafik dengan nifaq asghar, apabila berjanji dia tidak menepati janjinya, selalu ingkar janji. Ciri yang ketiga, apabila diberi amanat maka dia suka berkhianat, tidak menunaikan amanah dengan baik dan benar. Ciri yang berikutnya yang keempat, apabila bertengkar atau bermusuhan dengan saudaranya, dengan temannya, maka ia selalu berbuat curang dan jahat. Ya, lebih kejam dari apa yang ia dapatkan dari saudaranya. Demikianlah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, Nabi bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kan fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba, wa idza 'ahada ghadara, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza khasama fajara. Ada 4 perkara yang apabila 4 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka ia menjadi orang munafik yang tulen. Namun jika ada pada dirinya 1 perkara dari 4 perkara tersebut, maka sungguh telah ada pada dirinya 1 perkara dari kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Apabila ia berjanji dia mengingkari. Ya. Apabila ia diberi amanat dia berkhianat, dan apabila ia bermusuhan atau bertengkar maka berbuat curang. Nah. Kemudian di antara perkara yang dapat mengurangi sempurna tauhid, yang kelima adalah berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya. Bid'ah itu secara bahasa membuat sesuatu tanpa ada contoh terlebih dahulu. Mengadang-adangkan sesuatu atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi itu adalah hal yang pertama kali, yang perdana. Itu makna bid'ah secara bahasa. Sedangkan bid'ah menurut istilah syar'i adalah setiap keyakinan atau perkataan atau perbuatan, ya, yang mana seseorang melakukan ibadah kepada Allah dengannya. Namun hal tersebut tidak ada dalil syar'i yang mensyaratkannya. Namun
ya tidak ada dalil syar'i yang mensyaratkannya. Dia beribadah dengan keyakinan tersebut kepada Allah, beribadah dengan perkataan tersebut, dengan perbuatan tersebut, namun tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasul. Ya. Atau bisa juga bid'ah maknanya secara syar'i adalah melakukan sesuatu apapun tanpa ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa ada tuntunan dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jadi itulah bid'ah. Dan bid'ah ini ya termasuk perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Walaupun kalau ditinjau dari segi hukum, bid'ah itu ada yang termasuk syirik, ada bid'ah yang termasuk tidak mengkafirkan pelakunya. Ada bid'ah mukafirah, ada bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, ada bid'ah ghairu mukafirah, bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah yang mukafirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, mayoritas atau kebanyakan berkaitan dengan masalah akidah atau keyakinan. Sedangkan bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya, yang tidak mengeluarkannya dari agama Islam, yang kebanyakan berkaitan dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah dan muamalah. Ya. Di antara bid'ah amaliyah atau bid'ah yang berkaitan dengan amal ibadah seperti tadi membangun masjid di atas kuburan, berdoa di kuburan, di sisi kuburan wali atau orang soleh, kemudian melakukan perayaan-perayaan, maulid Nabi dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh bid'ah amaliyah berupa amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Demikian pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang mungkisatu tauhid, perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, sebagai ringkasan, kita sebutkan, sekali lagi, bahwa perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid ada beberapa hal. Yang pertama, segala sesuatu yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar. Yang ketiga, kufur asghar. Yang keempat, nifaq asghar. Yang kelima, bid'ah. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.